Shalom saudara-saudara, Matius 12 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Saudara, dari renungan minggu lalu kita membaca bahwa terjadi perselisihan antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi tentang apa yang diperbolehkan di hari Sabat. Dan perselisihan mereka diakhiri dengan Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang lumpuh sebelah tangannya di hari Sabat. Dan ayat 14 yang saya bacakan tadi adalah reaksi orang-orang Farisi. Mereka keluar dari tempat ibadah dan mereka bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengetahui rencana mereka dan ia menyingkir dari tempat itu. Nah, saudara, mengapa orang-orang Farisi merespons dengan tetap tidak percaya, tetapi sebagian orang lain seperti murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang banyak percaya kepada Tuhan Yesus? Inilah topik yang akan kita gali pada episode kali ini. Mengapa sebagian orang percaya menerima Tuhan Yesus dan sebagian menolaknya? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memahami satu topik yang tidak mudah, yang telah menjadi pemisah antara sebagian orang Kristen dengan kelompok yang lain, menjadi perbedaan teologi dari berbagai denominasi yang ada di muka bumi ini, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti bagaimana seharusnya, dan biar ketika kami memahami, ini tidak membuat kami menjadi sombong, tetapi sebaliknya justru membuat kami sadar betapa kami tidak ada apa-apanya kalau tidak Tuhan yang menolong kami. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, kita bisa memberi berbagai spekulasi, berbagai kemungkinan mengapa orang-orang seperti orang-orang Farisi menolak Tuhan Yesus dan mengapa sebagian lagi memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, tetapi adalah paling baik dan sekaligus paling tepat untuk membiarkan firman Tuhan memberi jawabannya kepada kita, terlepas dari asumsi atau alasan-alasan yang mampu kita pikirkan. Sederhananya atau singkatnya, ini karena dosa yang menyebabkan orang tetap tidak percaya. Dan kalau ada orang bisa percaya kepada Tuhan, itu adalah karena kasih karunia atau anugerah. Sepertinya ini familiar kalau saudara sudah menjadi orang Kristen cukup lama mendengar alasan seperti ini. Tapi mari kita gali lebih dalam. Orang menolak itu adalah karena kuasa dosa. Dalam teologi disebut sebagai dosa asal atau natur dosa. Alkitab memakai beberapa istilah. Salah satunya adalah memakai istilah kedagingan untuk membedakan dengan orang-orang yang menerima karunia kelahiran baru oleh kuasa Roh Kudus yang dijelaskan Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat, yaitu Nikodemus dalam Injil Yohanes. Tapi kita tidak membaca hal itu, saya bacakan dari surat Roma pasal 8 ayat 5 hingga 9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara, ini alasan mengapa Tuhan Yesus berkata, kecuali seseorang dilahirkan kembali, seseorang tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kecuali, kata Tuhan Yesus, orang itu dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Saya lanjutkan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Dengan kata lain,
Orang Farisi dan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun mereka melihat mujizat, sekalipun mereka mendengar pemberitaan Injil, itu karena orang itu tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Sebaliknya, mereka yang menerima karunia itu adalah orang-orang yang Allah pilih. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Roma pasal 11 ayat 7 dan 8. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Jadi saudara, ada orang yang tetap tidak percaya karena tegar hatinya. Tetapi umat, yaitu sebagian orang yang Allah pilih, memperoleh keselamatan itu. Saudara, ada orang mengira bahwa doktrin kaum pilihan Allah ini muncul konsep ini di Perjanjian Baru. Tetapi anggapan itu tidak tepat. Karena Allah telah mengatakan alasan bangsa Israel di zaman Musa tetap tegar tengkuk itu memang karena dosa mereka sendiri, tetapi itu juga karena Allah tidak memberi mereka karunia untuk bertobat. Kalimat tadi ya di dalam Roma 11 ayat 7 dan 8 itu adalah kutipan dari Ulangan pasal 29 ayat 4. Saya bacakan. Sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti dan mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Saudara, konteks dari perkataan ini adalah Musa menjelaskan kepada bangsa Israel yang menyebabkan mereka tetap tegar tengkuk sehingga Tuhan memimpin mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun sampai mati atau binasa semua generasi yang pertama itu karena Tuhan tidak memberi mereka akal budi untuk mengerti, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Sekalipun mereka secara fisik punya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, bahkan mereka punya mata melihat mujizat-mujizat, mereka punya telinga untuk mendengar tuntunan firman Tuhan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mata rohani, telinga rohani untuk melihat dan untuk mendengar dan menjadi percaya. Nah, saudara, istilah punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tetapi tidak mendengar, istilah ini sering dipakai dalam kitab para nabi untuk menunjuk kedegilan hati bangsa Israel dan kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang melihat mujizat, mendengar Injil tetapi tetap tidak bertobat. Berarti ini cocok untuk menjelaskan mengapa orang Farisi mereka tetap tidak mau bertobat. Nah, saudara, kita mengingat ketika Petrus mengakui, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus merespon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi saudara, inilah yang menjelaskan mengapa Petrus bisa percaya, karena itu adalah kasih karunia Bapa kepadanya. Itu yang membuat Petrus bisa percaya. Nah, saudara, inilah yang menjadi salah satu prinsip penting dari iman reformasi yang akan kita rayakan di bulan Oktober. Bahwa kita, semua orang percaya diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah yang diterima dengan iman kepada Yesus Kristus. Iman itu adalah pemberian Allah. Nah, saudara, kalau kita perhatikan contoh lain di dalam kehidupan Rasul Paulus sendiri, seorang Farisi, ya, dia pernah berkata demikian kepada Raja Agripa ketika Paulus disidang untuk kasusnya. Dia berkata kepada Raja Agripa, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal ini kulakukan juga di Yerusalem.
Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Kemudian Paulus menceritakan pengalaman pertobatannya. Pertobatannya murni karena karya Allah. Tuhan Yesus menampakkan diri. Saudara, kita perhatikan, bahkan tidak ada seorang pun mempertobatkan Paulus. Memang Tuhan Yesus mengutus Ananias untuk menyembuhkan mata Paulus. Tetapi Paulus sendiri sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam penglihatan yang membutakan matanya. Sehingga pada saat Ananias menjumpai Paulus, ia sendiri telah bertobat. Dia sendiri telah diperbaharui hatinya. Nah, jadi saudara, singkatnya, kasih karunia Allah lah yang membedakan seseorang bertobat, percaya, dan diselamatkan. Sebagian orang lainnya tidak percaya karena Allah tidak memberikan karunia itu kepada mereka. Allah menyerahkan mereka kepada kesia-siaan. Saudara, saya tahu bahwa kalimat terakhir itu menimbulkan dilema, dan memang inilah yang menjadi perpecahan antara kelompok iman reformasi dengan yang bukan reformasi. Nah, saudara, kalau seseorang tidak bertobat karena Allah tidak memberikan karunia iman kepada mereka, apakah adil Allah menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Saudara, saya anjurkan saudara membaca surat Roma berulang-ulang dengan baik-baik. Tetapi tentu saja saya akan mencoba menjelaskan. Saudara, tujuan Allah adalah untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kaum pilihan, yaitu mereka yang diciptakan untuk kemuliaan. Ini adalah istilah dalam surat Roma. Mereka yang terpilih dipilih semata-mata karena kasih karunia Allah, bukan karena ada kelebihan atau keputusan dari seseorang atau dari perbuatan dari diri orang itu. Karena kalau demikian, berarti keselamatan itu bergantung pada karya manusia. Tapi sekarang permasalahannya, mengapa tetap adil Allah menghukum dosa orang-orang yang tidak Dia pilih? Nah, saudara, jawabannya memang tidak mudah, tapi saya akan mencoba menjelaskan. Saudara, sebenarnya sejak kisah penciptaan dunia ini, Allah sudah memberi petunjuk akan konsep kasih karunia itu. Saudara, kita tahu ketika Allah menciptakan dunia ini, Dia menciptakan terang. Dan ketika terang itu jadi, Ia pisahkan dari kegelapan. Saudara, Allah selalu mengaitkan antara orang yang memahami kebenaran adalah orang yang melihat terang. Dan Allah sendiri sering atau selalu mengaitkan dirinya sebagai terang. Ya. Jadi, ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, manusia seharusnya menerima kebenaran dari sang terang, yaitu Allah sendiri, bukan dari diri mereka secara mandiri. Dan kita tahu Allah menciptakan buah pengetahuan yang baik dan jahat untuk menguji apakah manusia itu bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai sumber terang. Dan kemudian mereka jatuh, mereka memakan buah itu, mereka mengira mereka bisa mendapatkan sumber kebenaran secara mandiri. Dan sejak itu manusia dipisahkan dari Allah. Dengan kata lain, manusia tidak mempunyai sumber kebenaran yang benar, yaitu Allah sendiri. Nah, saudara, dengan kata lain, manusia jatuh karena tidak ada terang dalam dirinya, karena mereka terpisah atau maut atau mati secara rohani, karena terpisah dari Allah. Nah, saudara, saya coba jelaskan kembali dengan sedikit jalur yang berbeda. Saudara, kegelapan adalah ketiadaan terang. Gelap itu tidak bisa kita ukur, tetapi kita bisa mengukur terang. Misalnya dalam satuan lumen. Manusia bahkan sudah bisa mengukur kecepatan cahaya. Serupa dengan itu, kita tidak bisa mengukur keheningan, karena hening adalah ketiadaan suara. Kita bisa mengukur volume suara, bahkan manusia juga sudah bisa mengukur kecepatan suara. Serupa dengan itu, dingin adalah tiadanya sumber energi yang menghasilkan panas.
Kita tidak bisa mengukur dingin. Kita mengukur suhu berdasarkan seberapa tidak adanya panas di suatu lokasi. Semakin tidak ada sumber panas, maka semakin turun suhunya. Sebaliknya, semakin ada sumber panas atau semakin besar panas yang dihasilkan di suatu lokasi atau suatu benda, maka semakin tinggi suhu itu atau semakin panaslah benda atau ruangan itu. Nah, saudara, semua dunia fisik ini menunjuk kepada realitas rohani. Kejahatan adalah karena absennya kebenaran. Manusia jahat karena absen dari sumber kebenaran, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga hati manusia yang tidak ada terang ilahi itu, tidak ada kebenaran, maka kejahatan muncul secara otomatis. Sama seperti dingin karena tidak ada panas, gelap karena tidak ada cahaya. Maka kecuali Allah menyatakan diri, kecuali Roh Kudus datang menerangi atau mengubah hati, menerangi firman dalam hati pikiran, atau melahirbarukan seseorang, semua istilah itu menunjuk kepada realita itu, maka hati manusia itu secara otomatis jahat atau dosa. Itulah sebabnya Allah akan menghukum manusia. Allah adil menghukum dosa manusia, karena hati orang itu secara otomatis dingin atau gelap menghasilkan dosa. Inilah alasan mengapa Martin Luther pernah mengucapkan satu kalimat yang sangat penting. We are all beggars, and that is true. Kita semua adalah pengemis, dan ini benar. Saudara, kebenaran tentang doktrin kaum pilihan Allah ini seharusnya membuat kita benar-benar tidak ada kemegahan atas diri kita. Kita tidak tahu mengapa Allah memilih saya atau Anda atau siapapun yang hari ini percaya kepada Tuhan. Jelas itu bukan karena keputusan kita atau karena ada kebenaran dalam diri kita. Saudara, kita semua adalah gelap. Allah adalah terang. Tetapi Allah berkenan memberikan terang itu dalam hati kita. Sehingga dalam suatu waktu dalam hidup kita, kita melihat terang itu. Sehingga kita memutuskan untuk percaya. Kiranya Tuhan menolong kita. Memang saya akui ini doktrin yang tidak mudah. Tetapi inilah yang Alkitab katakan. Inilah jawaban dari firman Allah. Mengapa orang Farisi tidak percaya? Tetapi mengapa Petrus percaya? Mengapa hari ini saya percaya? Itu karena kasih karunia Allah semata. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk melihat kebenaran ini, dan baiklah kita bersyukur kepada Tuhan seumur hidup kita itu bukan karena ada kebenaran dalam diri kita, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.